Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang kami hormati. Hari ini berjumpa kembali dengan saya Grace Sally sebagai host di stasiun TVRI Sumatera Selatan dan pada sore hari ini kita akan membahas tentang penegakan hukum di bidang lingkungan. Narasumber yang akan kami mintakan pendapat-pendapatnya itu adalah dari Rektor Universitas Institut Rahmania Sekayu, sangat jauh. Dan kenapa memilih beliau? Karena memang beliau sangat dekat dengan daerah-daerah pertambangan di Muba. Oleh sebab itu kami merasa beliau lebih pas untuk menjelaskan kondisi tentang lingkungan. Selamat sore Bapak. Sore Bu. Ya, selamat datang di TVRI Sumsel. Semoga ini menjadi pencerahan bagi masyarakat terkait dengan pemberdayaan dan pemeliharaan lingkungan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa lingkungan ini adalah tempat di mana semua aktivitas kita lakukan, mulai dari bekerja, melaksanakan kegiatan apapun, dan ada sisi-sisi ekonominya yang menunjang kehidupan kita. Tetapi lingkungan juga ada yang sifatnya bisa diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Lebih lanjut kami akan berbincang dengan Pak Wandi Subroto, Dr. Wandi Subroto SHMH. Betul ya Pak ya? Ya Bu. Baik, beliau juga adalah praktisi hukum dan sekaligus juga ahli di bidang pidana. Oke Bapak, hari ini kita akan bincang-bincang tentang lingkungan hidup ya, karena memang sebagaimana yang kita ketahui bahwa semakin lama semakin banyak perambahan, baik itu di hutan yang sifatnya hutan konversi maupun hutan lindung. Nah, ini bagaimana menurut Bapak filosofi tentang dibentuknya hukum lingkungan itu, tujuan dan manfaatnya apa Pak? Ya, tujuan dibuatnya undang-undang ini itu untuk menjaga keselarasan antara manusia dan alam. Karena lingkungan hidup ini kita harus jaga, karena bukan hanya untuk kita tapi untuk anak cucu kita Bu. Baik ya. Jadi dalam konstitusi kita juga sudah diatur di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, udara dan air itu dikuasai oleh negara tetapi dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Baik Bapak, dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup ini kan ada banyak aturan-aturan yang memuat agar pemberdayaan lingkungan ini tepat sasaran dan tepat guna. Kalau menurut Bapak sendiri, kita contohkan di Muba ya. Di Muba itu kan banyak sekali yang namanya daerah-daerah pertambangan, baik itu pertambangan migas maupun pertambangan batu bara. Ini apa Pak yang menjadi sorotan Bapak terkait dengan eksplorasi, ekspansi dan eksploitasi terhadap hutan? Iya, jadi di Kabupaten Musi Banyuasin ini memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang batu bara, baik batu bara maupun minyak gas, baik yang secara resmi maupun yang ilegal. Iya. Jadi persoalannya seperti ini Bu. Ketika perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin ini dia eksplorasi, dia menambang, setelah berapa tahun itu ditinggalkan. Jadi mereka meninggalkan suatu suatu kolam ya. Karena itu sudah dikeruk, sudah dibawa ke mana, ke India, ke Singapura dan sebagainya. Nah, jadi kami masyarakat Muba hanya menerima seperti sumur sisa itu gitu saja ya. kan. Dan itu sumur-sumur yang terbentuk akibat dari penambangan itu apakah menimbulkan bahaya kepada masyarakat atau justru sama sekali tidak ada pengaruhnya dari masyarakat? Itu pasti berpengaruh terhadap masyarakat sekitar, apalagi itu dibiarkan tidak dikandang dan sebagainya kan. Itu ada kejadian, ada yang anak yang meninggal dunia kan, nama saja anak kecil main-main di ada sana. Belum lagi binatang seperti sapi dan sebagainya itu kan ada kucing-kucing masuk atau terjebur di daerah. Iya. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu apakah pertanggungjawabannya hanya sebatas permintaan maafan saja, atau justru bisa kita lakukan penegakan hukum sebagaimana efektivitas Undang-Undang Lingkungan Hidup ini kita bicara tentang sanksinya, Pak? Ya,
Sebenarnya sanksi itu dalam undang-undang itu jelas, ada sanksi administrasi, kemudian ada sanksi pidana. Iya. Tapi itu semuanya kewenangan lagi, semuanya kembali lagi kewenangan kepada kalau kabupaten itu dinas lingkungan hidup. Oke, Bagaimana iya. mereka mengawasi untuk ini kan. Iya. Kemudian peran aparat penegak hukum juga. Oke. Dalam hal ini pihak kepolisian dan kejaksaan itu bisa sebenarnya bisa masuk di dalam pidana karena membiarkan. Dan kemudian juga di dalam undang-undang itu dia ada reklamasi. Harus itu Iya, ya Pak ya. harusnya. Jadi yang sudah digali itu memang harus ya dikembalikan lagi Direklamasi seperti kembali ulang gitu. dan itu ada dananya, Bu. Iya, iya. Jadi sebelum mereka melakukan eksplorasi tambang itu dia menyediakan uang disetorkan kepada Sebagai negara. jaminan Iya, sebagai ya? jaminan. Oke. Ketika mereka sudah selesai melakukan penambangan. Tapi kenyataan di lapangan Menarik sekali Pak, karena Iya. begini ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dana reklamasi yang dimaksudkan oleh Pak Wandi tadi, ini belum banyak yang diketahui oleh masyarakat, sehingga beberapa daerah eks pertambangan itu justru menjadi wilayah yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan tidak bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat karena memang unsur hara tanahnya sudah hilang. Bahkan ada beberapa yang hanya ditinggalkan saja seperti lahan tidak produktif dan tidak mempunyai kemanfaatan secara ekonomi. Betul ya Pak ya? Ya benar. Karena yang ditinggalkan hanya lubang, Bu. Untuk usaha perikanan juga mungkin keasamannya bagaimana itu tidak bisa juga. Oh itu nggak bisa ya Pak ya? Iya, tidak Walaupun bisa. dia tergenang air Iya, tergenang begitu. air ada masyarakat sudah mencoba untuk memasukkan ikan ternyata mati kan, mungkin suhunya bagaimana jadi tidak bisa digunakan dari segi ekonomis dan dari juga segi ekonomi untuk tidak berusaha bisa. tidak bisa. Baik, ini kan kalau kita bicara tentang pertambangan, karena lingkungan ini kan sangat komprehensif, sehingga kita tidak bisa hanya menyoroti satu sisi saja, tapi ada banyak hal yang bisa kita sorot. Seperti contohnya asap, Pak. Jadi negara kita ini kan pernah dianggap sebagai penyumbang asap terbesar di Asia Tenggara. Karena memang tidak bisa kita pungkiri setiap bulan Juli ya Pak ya, Juli mulai dari April deh, April, Mei, Juni, Juli itu kan kita dihadapkan pada situasi asap pekat yang akhirnya menimbulkan ISPA. Ini bagaimana menurut Bapak, Pak? Penyebabnya apa dan seharusnya penanggulangan seperti apa yang memang bisa kita lakukan ke depan agar yang namanya asap ini tidak lagi menjadi ancaman nasional? Iya. Jadi mengenai asap ini sebenarnya kita musim kemarau ini sudah termasuk, Bu, musim kemarau. Baik, iya. Sekarang ini sudah pemerintah kabupaten sudah melakukan persiapan untuk menanggulangi asap ini kan. Yang mana asap ini berasal dari daerah gambut. Kalau di Sumatera Selatan ini mungkin kita sering juga di dekat tol sana daerah OI, kemudian kalau di kami itu di daerah Bayung Lincir, Tunggal Jaya, kemudian Sungai Lilin. Nah itu potensi-potensi menimbulkan asap. Nah sekarang ini saling lempar mereka, ada yang bilang masyarakat, kemudian ada yang perusahaan. Tapi kalau secara kasat mata memang kalau masyarakat itu ya sangat sedikit sekali dia bisa menimbulkan asap itu kan. Iya betul. Karena seberapa sih masyarakat mampu untuk membangun kebun kan, mungkin 1 hektar 2 hektar, tapi kalau perusahaan mungkin ratusan bahkan ribuan hektar. Iya, dan itu memang betul Pak, faktanya memang bisa kita lihat secara langsung. Beberapa waktu yang lalu ada hamparan tanah gambut yang memang terbakar dan dalam waktu yang cukup lama mengeluarkan asap, sehingga kan untuk pemadamannya ini kan dibutuhkan memang effort yang sangat besar begitu, belum lagi biayanya dan perlu peralatan-peralatan yang memang bisa secara efektif memadamkan asapnya. Oke Pak, kondisi seperti ini kan seharusnya tadi Bapak menyinggung ada penegakan hukum gitu ya. Dari upaya penegakan hukumnya sendiri bagaimana terhadap yang melakukan sebab timbulnya asap ini Pak? Untuk penegakan hukum khususnya Kabupaten Muba itu sudah berjalan, Bu, ketika ada yang membakar lahan kan. Kemudian ada juga beberapa perusahaan juga kan mungkin secara nasional yang kita faktanya
itu sudah ada yang menjalani pidana. Oke, Jadi iya. penegakannya apa namanya itu sudah efektif. Tapi yang lebih bagus lagi bagaimana ini untuk mencegah. Oke. Karena ini apa asap kita ini kita impor juga kan. Iya, iya. Kita ekspor ke ini ke Malaysia, Ke negara-negara tetangga Singapura, gitu Malaysia, kan. mereka kan Iya. protes. Ada kekhawatiran saya karena memang ini berkaitan dengan kesehatan dan kenyamanan secara umum ya Pak ya. Bukan mustahil nanti negara-negara tetangga itu akan mengajukan gugatan class action ke Iya, negara benar. kita akibat impor asap Iya, yang iya. yang kita lakukan, sehingga akhirnya kan sangat mengganggu ke negara-negara tetangga begitu. Iya. Jadi sebetulnya permasalahan lingkungan ini sangat kompleks gitu ya. Itu tadi kalau kita bicara Iya. tentang pertambangan, kita bicara tentang asap. Artinya kalau tentang asap ini adalah tentang pembukaan lahan Iya, bukan gitu. lahannya. Nah, Pak, dahulu kan Undang-Undang Lingkungan Hidup ini diatur secara tersendiri, Iya. begitu ya. Baik izinnya maupun pelaksanaannya dan hukum acaranya juga diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yang sifatnya adalah lex specialis. Dengan adanya Omnibus Law, ini menurut Bapak bagaimana Pak? Apakah efektif dengan penerapan hukum yang dijadikan satu dalam Omnibus Law, atau ada kendala-kendala yang menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup? Untuk di lapangan itu sebenarnya undang-undang ini sudah efektif karena sudah berapa yang sudah Dijatuhkan dijatuhi sanksi ya, sanksi. betul. Kenapa sekarang ini kan dunia sudah maju, jadi Iya. hotspot itu ya bisa terlihat Oke. mulai dari Jakarta atau di dunia juga kita Oke. lihat bahwa memang Jadi memang sudah ada iya, monitor khusus ada monitor ya. khusus bahwa Iya. di desa ini RT ini disitulah tempat Sumber apinya ya sumber gitu. apinya, sumber Baik, asapnya. baik, Jadi ya. aparat penegak hukum mulai karena kan ada polsek Iya. cepat sekali bergerak, kan Iya, ada iya. babin juga kan Iya, di, iya, betul. di desa, jadi cepat Betul. untuk menyelesaikan persoalan ini. Tinggal lagi masalah peralatan lagi untuk memadamkan api. Ya. Ya seperti itu. Iya, jadi kan saya masih ingat waktu itu kan ada warga masyarakat. Sebetulnya warga masyarakat ini karena ketidaktahuan, Iya. Pak. Karena ketidaktahuan dan berharap mendapatkan upah sehingga melakukan pekerjaan untuk pembukaan lahan. Iya. Kalau istilah kita orang kampung ini manduk gitu ya, Pak Iya, ya. manduk, ya. Jadi setelah tebangan-tebangan kayu atau tebangan-tebangan yang kecil-kecil itu dikumpulkan, jadi mereka melakukan pembakaran, Pak. Iya. Nah, pembakarannya ini kan yang seperti Bapak bilang tadi kan sangat beda dengan Iya. perusahaan. Kalau perusahaan kan dilakukan pembakaran untuk pembukaan hutan itu dalam skala luas, Iya. sedangkan masyarakat hanya dalam skala kecil sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi nyatanya, Pak, masyarakat ini terhukum dengan Undang-Undang Omnibus Law. Menurut Bapak ini apa sih yang dikejar dari Omnibus Law ini? Apakah kepastian hukumnya atau keadilan dalam penegakan hukum atau bagaimana, Pak? Iya. Jadi dalam penegakan hukum ini ya memang kita sama-sama tahu kan, jadi Iya. hukum itu kita sama derajatnya di dalam Betul. suatu undang-undang itu kan. Iya, iya. Nah, jadi siapa yang pelakunya, barang siapa itu, nah jelas pelakunya yang melakukan pembakaran itu, Iya. walaupun skala kecil dan besar. Karena dalam undang-undang itu kan membakar lahan Iya. atau semak-semak itu kan itu termasuk dalam hukuman. Oke, frasanya dilarang Iya, untuk perasaan melakukan pembakaran gitu. Iya, itu dilarang keras. Apalagi kita bisa lihat kan sepanjang jalan lintas Sumatera ini ada penghimbauan mulai dari Polsek, Kapolres, kemudian Iya. Bupati Iya. yang untuk mencegah Pembakaran pembakaran atau kebakaran hutan ini. Iya, Sepanjang betul. jalan itu, Bu, mulai dari Iya. Polres, Bupati itu sudah ada himbauan-himbauan semua. Jadi tidak ada alasan Iya. bagi masyarakat untuk mengatakan bahwa kami tidak tahu, kami tidak paham begitu ya, Pak Ya, tidak ada alasan iya. karena undang-undang itu ketika dia masuk lembaran negara start plat itu, maka Iya. kita wajib tahu bahwa itu berlaku semua. Iya, Sudah jadi jadi nggak ada perusahaan. yang istilahnya spesialis Ya, karena tidak ada iya. keistimewaan baik masyarakat ataupun dari pihak perusahaan, karena Baik. penegakan hukum itu ya harus sama. Baik, baik. Nah, ini Pak,
kan di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu kan ada 3 aspek yang menjadi titik tekannya, yaitu aspek administrasi, aspek keperdataan, dan aspek pidana. Kalau aspek administrasi ini kan hanya sebatas memberikan sanksi saja, tetapi sejauh mana efektivitas sanksi ini kan kita tidak bisa melihatnya dari sisi pemidanaan. Nah ini Pak, mungkin Bapak masih ingat ada beberapa perusahaan yang akhirnya dibebaskan oleh pengadilan. Ya, pada waktu itu mungkin pengadilan saya tidak usah sebutkan memberikan sanksi atau putusan membebaskan si terdakwa ini karena sudah melakukan pembakaran hutan. Ini kalau dari kacamata hukum kan, apakah memang pembuktiannya yang masih belum pas, atau justru penegak hukumnya ini yang belum mampu untuk merumuskan bahwa ini adalah suatu tindak pidana yang berakibat fatal? Itu bagaimana Pak? Ya, jadi karena ini menyangkut masalah putusan, ya kita hormati putusan. Baik. Itu sudah menjadi putusan, domainnya domain hakimnya. Jadi kita tidak bisa memberi komen terhadap putusan tersebut, betul. kecuali ada upaya hukum kan dari pihak-pihak yang bersengketa. Iya, cuma kan balik lagi, karena memang ini setiap kali ada tindak pidana itu kan pasti harus ada pembuktian permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Yang Bapak lakukan atau Bapak selama ini menjadi praktisi, apakah pernah ada sanksi hukum yang dijatuhkan secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup? Ya, jadi selama saya jadi praktisi ada berapa kali saya melakukan class action kan untuk jadi dia diajukan secara class action? Ya, secara class action terhadap di Kabupaten Muba, tapi ya masyarakat tersebut biasanya diselesaikan dengan secara mediasi, karena kita sulit juga untuk membuktikan ini. Kita perlu saksi ahli kan. Betul. Yang notabene yang tinggal Jakarta memerlukan banyak biaya pasti. Biaya. Sedangkan yang masyarakat kita wakili juga, kita tahu masyarakat ini korban terhadap kebijakan pemerintah, korban terhadap perusahaan di daerah mereka. Yang mana itu sangat mengganggu sekali, karena tubing jurang tersebut sangat dekat sekali dengan pemukiman. Dan sebetulnya Pak, ini ada beberapa perusahaan yang suka tidak suka harus kita katakan bahwa AMDAL yang mereka miliki itu tidak secara kontinu diperbaharui. Padahal dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu kan ada keharusan untuk melaporkan AMDAL. Nah ini bagaimana Pak? Kalau seandainya perusahaan A tetap melakukan kegiatan produksi, tetapi AMDAL-nya ini sudah tidak diperbaharui dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun, tapi dia tetap berproduksi, ini bagaimana Pak? Ya, itu pelanggaran administrasi, dan juga ini masuk juga pelanggaran pidana, karena ada unsur, karena AMDAL itu suatu hal yang penting. Harusnya Pak ya? Harusnya analisis mengenai dampak lingkungan ini sangat penting sekali. Karena di sekitar itu bukan hanya manusia, itu juga ada dampak juga terhadap binatang-binatang sekitar situ, apalagi khususnya di Kabupaten Muba itu ada hutan lindung namanya, hutan Dangku. Nah, sekarang ini sudah hampir habis semua, Bu, sudah dieksploitasi. Oh begitu, artinya belum ada tindakan yang secara tegas untuk melarang tidak melakukan eksplorasi di hutan ini. Hutan milik adat atau hutan milik negara, Pak? Hutan milik negara. Malahan hutan itu sudah sekarang sudah ada yang sudah hampir menjadi desa kan. Mengapa sudah hampir menjadi desa ini? Karena di sana sudah ada bangunan. Sudah ada SD, sudah ada puskesmas, khususnya di daerah Tunggal Jaya ini kan. Nah, jadi itu sebenarnya persoalan juga kan. Kalau memang sudah seperti ini, harusnya Kementerian Lingkungan Hidup sudah harus membebaskan. Nah, ini juga mungkin Pak yang perlu dilakukan sinergitas ya. Beberapa perusahaan yang ada di Sumsel ini itu kesulitan mereka untuk mendapatkan HGU. Karena memang wilayah perkebunan mereka itu masuk ke dalam wilayah hutan milik negara.
Ya. Nah, aturannya bagaimana ini Pak? Apakah harus dilakukan pelepasan terlebih dahulu oleh Menteri Kehutanan, atau bagaimana, bisa dilakukan rislak atau tukar guling, atau bagaimana ini Pak? Ya, sebenarnya hutan lindung itu tidak boleh diapa-apakan, apalagi untuk HGU kan. Iya, iya. Nah, jadi ketika HGU tersebut keluar, berarti ada apa kan? Iya. Padahal tahu kan, ini hutan rimba bilang gitu kan. Jadi tidak boleh diapa-apakan, apalagi ada izin HGU. Jadi mungkin kurang koordinasi lah antara pusat dan daerah. Iya. Karena untuk semua perizinan baik tambang maupun usaha lainnya itu semuanya sekarang dari pusat, Bu. Jadi sudah disentralistikan di ya, pusat semua termasuk begitu. IUP juga, izin usaha pertambangan itu kan dikeluarkan oleh dari pusat. Jadi daerah ini tidak ada lagi. Dan juga kita harus kembali lagi, izin-izin ini sebenarnya pemerintahan sekarang khususnya kabupaten dan provinsi ini hanya menjalankan kebijakan dari masa lalu. Iya. Karena seperti kita tahu izinnya ini kan mungkin ada 25 tahun. Nah, mungkin dia di tahun 1999 atau di zamannya mendapat izinnya zaman Pak Harto atau Pak SBY. Nah, sekarang ini masih berlaku. Karena memang jangka waktu pemanfaatan izinnya masih panjang. Begitu ya. Ya, mungkin kalau ada yang baru untuk pengurusan yang baru, nah itu mungkin ini lagi harus termasuk AMDAL dan sebagainya. Iya. Dan juga harusnya izin ini kita memperhatikan keadaan masyarakat sekarang ini. Betul. Jadi jangan sampai dia melakukan pemetaan untuk mengeluarkan izin tersebut, ya hanya dari atas tidak di bawah. Ternyata di bawah ini sudah ada pemukiman. Iya, ini kan menjadi suatu kondisi yang inkonsisten, Pak. Ya, seingat saya kalau dulu kan ada yang namanya peta top dam. Dan peta top dam ini dalam beberapa sengketa justru dijadikan rujukan, padahal kan kondisi realnya sudah berbeda dengan apa yang dipetakan dalam peta top dam tersebut. Nah, ini bagaimana Pak? Karena kan banyak sekali celah. Maksud saya begini, ada administrasi yang harus kita selesaikan, ada hak-hak orang yang harus kita pertanggungjawabkan secara perdata, dan ada perbuatan-perbuatan yang memang harus dilakukan sanksi secara pidana. Nah, ini bagaimana Bapak menyikapinya, Pak? Ya, untuk masalah izin, ya biasanya ada juga tumbang tindih, Bu. Iya. Yang pertama ada juga seperti di Kabupaten Muba ini kan ada izin untuk perkebunan kelapa sawit. Iya. Kemudian perusahaan B juga ada juga izin dia untuk eksploitasi, IUP-nya keluar. Ternyata di bawah sawit itu ternyata ada batu bara. Betul. Ada minyak dan sebagainya. Ini kan menimbulkan sengketa ya, Pak ya, menimbulkan sengketa antara dua perusahaan. Iya. Kemudian juga masyarakat sekitar juga pasti kena dampak juga kan terhadap ini. Bagaimana ini Pak, antara sengketa yang tentang izin, tentang kepemilikan lahan, ini kan sangat kompleks sekali. Bagaimana pengaturannya di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu? Apakah harus diselesaikan melalui proses peradilan atau bisa dilakukan penyelesaian secara arbitrase atau bagaimana? Secara spesifik? Iya, secara spesifik karena ini menyangkut hak masing-masing kan, karena mereka merasa sama-sama mempunyai izin. Iya. Di suatu wilayah, di suatu tempat. Jadi di suatu tempat yang mengeluarkannya instansi berbeda. Misalnya begini kan, untuk perkebunan izinnya pasti dari Kementerian Perkebunan. Kalau itu Dinas Pertambangan. IUP kan keluar kan? Iya, ada lagi Undang-Undang Kehutanan. Jadi ini kan sangat kompleks, betul Pak. Nah, ini yang saya maksudkan supaya ada pemahaman di masyarakat kita, kalau misalnya ketemu dengan situasi yang seperti ini, apa nih yang harus mereka lakukan gitu. Tapi pada dasarnya Bu, masyarakat khususnya masyarakat kita kabupaten ini tidak ada yang mendapatkan izin itu, pasti orang-orang dari luar kan. Jadi masyarakat kita itu jangan hanya jadi penonton, penonton saja begitu ya. Jadi walaupun terjadi sengketa, ya gajah sama gajah mereka yang betulan itu kan. Ya, yang ini yang terjadi saat ini adalah penyelesaiannya itu kalau misalnya terkait dengan lingkungan hidup, karena memang ada baik itu ekosistem ataupun unsur hara tanah. Beberapa ada gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan ataupun migas, itu dilakukan gugatan secara perdata. Nah, ini Pak, gugatannya nggak main-main Pak. Materi gugatannya itu bahkan sampai
ratusan miliar begitu Pak. Miliar, ya. Iya. Apakah menurut Bapak dengan adanya gugatan ini akan menjadi semacam shock terapi untuk perusahaan-perusahaan agar ke depan itu mereka lebih memperhatikan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup, atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya bagi perusahaan ini kalau perdata saya kira mereka tidak takut kan. Iya. Ada ganti ruginya iya, Pak, ada sanksi ganti ruginya. Iya, ada sanksi ganti ruginya dan itu kan nilainya juga sangat fantastis sebetulnya. Iya, sangat fantastis, tapi juga sulit juga untuk membuktikan ini bagaimana kerugiannya, karena sebenarnya ini kerugian imaterial kan. Iya. Nah, tapi kalau memang untuk yang batu bara itu sebenarnya bisa dikalikan per kubik tanahnya itu kan, kedalaman berapa itu bisa dikalikan berapa harga satuan setempat. Oke, jadi artinya mereka punya acuan nilai berdasarkan harga per satuan kubik setempat, gitu ya. Per kubik. Nah ini kan secara real ya. Kalau yang misalnya ada beberapa ekosistem yang hilang, contohnya begini, yang tadinya di daerah tertentu mungkin ada jenis hewan-hewan yang katakanlah dianggap langka karena adanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup ini, akhirnya hewan tersebut musnah. Ini bagaimana Pak untuk membuktikan bahwa memang ekosistem ini sangat berdampak terhadap nilai ekonomi sehingga harus dilakukan gugatan oleh Kementerian Lingkungan Hidup? Iya. Apalagi namanya hutan lindung, pasti banyak satwa, marga satwa di sana itu kan. Betul. Bukan hanya binatang, dan juga ada juga tumbuh-tumbuhan yang dilindungi kan. Iya, betul. Iya, pohon-pohon besar seperti kayu yang dilindungi. Kemudian ada monyet, ular dan sebagainya, harimau khususnya di Dangku itu banyak sekali. Iya. Nah, tapi sekarang tidak ada lagi karena mereka takut ngungsi. Iya. Nah, kemudian ada juga gajah yang masuk pemukiman. Nah, jadi sebenarnya gajah ini mereka lari mau kemana lagi, monyet yang masuk ke habitat mereka sudah diacak-acak begitu sudah diacak-acak kan. mereka mau cari makan. Istilah guna kita amdal. Kalau memang kita mau jujur, hutan lindung itu tidak boleh diapakan sama sekali, karena itu merupakan paru-paru dunia kan, paru-paru dunia dan tempat bermukimnya marga satwa. Betul. Cuma kan ada kalau saya nggak salah baca ya Pak ya, ada peraturan menteri kehutanan dalam hal ini khusus untuk wilayah-wilayah yang sudah banyak penduduknya. Saya contohkan salah satu tempatnya itu adalah di Kabupaten Musirawas, mungkin daerah Cecar itu ya. Di daerah itu adalah hampir 60% adalah lingkungan hutan lindung. Tapi karena yang menempatinya di sana itu masyarakat, bahkan sudah ada yang dari sejak tahun pasca kemerdekaan mereka berusaha hidup, melakukan kegiatan ekonomi dan berkembang biak. Ini kan mereka sangat sulit sekali untuk mendapatkan surat kepemilikan atas tanahnya, karena memang sebagaimana kita ketahui hutan lindung tidak bisa dijadikan penerbitan sertifikatnya. Nah, Bapak setuju nggak kalau misalnya saya katakan bahwa Kementerian Hutan ini harusnya melakukan semacam pemetaan ulang hutan-hutan mana yang memang masih menjadi kawasan hutan sebagaimana yang harus dilindungi dan harus dilestarikan, dan kawasan mana yang harus dilepaskan untuk menjadi daerah pemukiman supaya otonomi daerah ini tidak terganggu. Bagaimana menurut Bapak? Saya sangat setuju kalau memang itu sudah banyak penduduknya, apalagi sudah banyak sekali pembangunan yang menggunakan anggaran APBN atau APBD di daerah tersebut. Maka infrastrukturnya harus dilepaskan. Iya, karena statusnya hutan negara itu kan. Nah, jadi karena lingkungan ini kan kita bicara lingkungan, namanya lingkungan kan, mulai dari daratan, udara, dan air. Mungkin juga Bapak pernah tahu ada yang namanya pencemaran air ya Pak ya. Ini sangat umum sekali dan sebetulnya sudah menjadi rahasia publik bahwa perusahaan-perusahaan limbah-limbahnya ini pada umumnya dibuang ke air gitu kan, sehingga sumber air kita yang tadinya itu air sungai ini bisa jernih
karena limbah menjadi keruh gitu kan. Ini bagaimana Pak menyikapinya? Apakah memang setiap perusahaan itu mereka harus punya yang namanya unit pengelolaan limbah atau bagaimana? Ya, pada dasarnya sebelum AMDAL keluar, mereka harus memenuhi beberapa kriteria kan, ada yang dipersyaratkan. Betul. Khusus untuk limbah pabrik, apalagi kita sekitar Palembang ini kan banyak sekali pabrik karet kan. Iya. Nah, itu rata-rata belum lagi didukung dengan limbah rumah tangga loh, Iya, Pak. pabrik karet itu kan biasanya dia di das daerah aliran sungai kan. Coba kita lihat tidak ada yang di perbukitan. Tidak ada. Rata-rata mereka nah itu pasti kita harus inilah, walaupun kita tidak berburuk sangka. Iya. Tapi kita patut diduga bahwa ini airnya itu pasti dialirkan ke Sungai Musi dan kan? bukan patut diduga lagi sebetulnya. Sebenarnya seperti itu kan. sudah nyatanya seperti itu. Belum lagi polusi udara. Ya, polusi udara. Polusi udara ini yang suka tidak suka beberapa masyarakat yang memang berdomisili di sekitar pabrik-pabrik karet itu kan sangat terganggu dengan polusi udaranya ini. Nah, apa ya Pak yang saya ingin katakan, bahwa kita tidak anti dengan yang namanya investor, tetapi dalam hal berinvestasi akan sangat baik kalau mereka juga melakukan yang namanya sustainable development, artinya melakukan pembangunan yang berkelanjutan gitu. Dahulu kalau yang saya ingat itu ada yang namanya Bapedalda. Bapedalda ini yang sangat konsen terhadap izin-izin, baik itu untuk perhotelan, baik itu pusat perbelanjaan, bahkan untuk rumah tangga pun mereka sangat hati-hati mengeluarkan izinnya. Ini menurut Bapak efektif nggak kalau misalnya nanti kita memberlakukan perizinan ini dengan syarat-syarat atau parameter tertentu, sehingga nanti kelompok usaha atau para pengusaha ini punya standar kalau memang mereka mau mendapatkan izin harus ABCD yang harus mereka penuhi begitu. Sebenarnya untuk izin ini kan sudah bagus sekali Bu, harus izin-izin dan sebagainya. Termasuk juga izin lingkungan terhadap warga sekitar yang terdampak kan, mungkin beberapa rumah terhadap dari pabrik tersebut. Betul. Tapi kenyataannya mereka hanya bersiap ketika ada infeksi atau ada pemeriksaan. Ya, tapi masyarakat sekitar juga dia bisa melaporkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. Betul. Baik secara perdata maupun secara pidana. Apalagi nanti dampaknya ketika kita mandi, masyarakatnya itu berdampak, bisa gatal-gatal, tapi itu harus dibuktikan juga. Nah ini Pak, balik lagi kan kesulitan masyarakat kita ini tentang pembuktian. Karena kan mungkin ada yang merasa bahwa dahulu airnya tidak menimbulkan penyakit kulit tapi setelah adanya perusahaan ini kita mendapatkan beberapa keluhan-keluhan yang menimbulkan penyakit kulit gitu. Nah, untuk membuktikan apakah memang limbah air ini berasal dari perusahaan itu sehingga menimbulkan efek domino ke lingkungannya atau bagaimana, ini kan perlu dilakukan uji laboratorium begitu ya. Kelemahan kita Pak, kelemahan masyarakat kita itu kan setiap kali mau mengajukan gugatan class action, mereka harus membuktikan gitu. Benar. Sementara untuk mendapatkan bukti laboratorium itu sendiri, itu pasti biayanya tidak murah. Nah ini bagaimana Pak supaya nanti agar jangan terjadi ketimpangan sosial antara masyarakat yang terdampak langsung dengan investor yang tujuannya secara ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi sebenarnya untuk permasalahan ini rata-rata perusahaan ini mereka akan merekrutkan tenaga kerja di sekitar pabrik kan. Baik. Untuk menjaga stabilitas stabilitas atau keharmonisan antara pengusaha dan masyarakat. Nah di sini masyarakat nanti diredam mereka juga Bu, ketika ada yang sakit mungkin diobati. Jangan sampai ini berita ini mencuat. Kecuali memang ada yang menyebabkan orang meninggal, itu pasti akan mencuat. Tapi ini kan hanya sifatnya kanalisasi ya Pak ya, tidak menyelesaikan masalah pada titik tekan atau titik pokoknya. Ini yang saya maksud, tindakan masyarakat
atau stakeholder dan pemerintah sendiri, supaya jangan sampai nanti kegiatan dari suatu usaha atau kegiatan dari suatu perusahaan itu justru menimbulkan dampak, baik itu dampak secara sosial maupun dampak secara kesehatan terhadap masyarakatnya. Jadi untuk ini sebenarnya solusinya kalau memang ada perubahan RT, Iya. perubahan tentang komposisi kota ya. Iya. Bagaimana untuk alokasi kota. Jadi Iya. kalau di dalam RT tersebut ya dia harus mana daerah pabrik, mana daerah pemukiman, mana Oke. daerah hutan lindung. Jadi terbagi. Jadi kalau memang pabrik, memang di kawasan di sana itu semuanya pabrik. Oke. Jadi tersentralisasi. Jangan sampai pabrik berdiri Bercampur dengan yang penduduk, pemukiman ya, gitu. di dekat pemukiman. Iya, iya. Artinya Pak, sangat banyak sekali ya yang harus kita lakukan pembaharuan ya. Iya. Baik itu dari RT RW-nya, Iya, tata RT ruang, RW-nya. Tata ruang, ya. ruang kita ini harus kita lakukan pembenahan. Ya, pembenahan. Mungkin juga masyarakat juga harus kita bekali Benar. dengan pengetahuan begitu Iya. ya Pak ya. Nah, ini kan banyak sekali NGO Iya. atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di lingkungan hidup Iya. begitu. Yang saya ketahui ada WALHI, Iya. ya, ada WALHI dan ada beberapa organisasi-organisasi internasional yang memang concern dengan lingkungan hidup. Iya. Ini menurut Bapak, apakah organisasi-organisasi ini langsung bersentuhan dengan permasalahan dan bahu-membahu dengan masyarakat dalam hal menegakkan hukum lingkungan, atau justru kondisi yang sebetulnya bagaimana? Jadi sebenarnya persoalan ini NGO itu membantu masyarakat ketika ada persoalan. Oke. Jadi bukan untuk mencegah. NGO itu kan ketika ada persoalan maka dia menjadi advokasi daripada masyarakat untuk menggugat. Iya. Jadi persoalan-persoalannya ini sebenarnya ada solusinya, Bu. Iya. Bagaimana kita untuk mengatasi banjir. Nah, jadi memang RT RW tadi atau tata ruang ini harus memang benar-benar dijalankan. Iya, banjir ini karena memang menjadi bencana tahunan, Iya, ya bencana Pak ya. Bencana tahunan. tahunan yang sampai dengan saat ini kita masih terus mencari pola penyelesaiannya. Dan itu bisa kita prediksi ketika bulan Desember dan Januari itu pasti Iya, banjir. betul. Nah, jadi solusinya ini mana daerah-daerah rawa itu ya sudah memang harus dijadikan Resapan kolam air. resapan air, jadi kolam retensi kan. Iya, iya. Tidak boleh ditimbun. Nah, bagaimana solusinya? Masyarakat mau membangun, ya pemerintah ganti rugi tanah tersebut. Oke. Tidak mungkin dia hanya mencegah, masyarakat tidak bisa Iya. membangun. Nah, ini Pak. Karena kan kita di Palembang ini sudah ada yang namanya Perda Rawa Ya, ya. Rawa. Perda Rawa ini kan saya tidak tahu apakah memang ini berjalan efektif atau tidak, karena di dalam aturannya itu sebetulnya tidak boleh melakukan perubahan daerah resapan menjadi daerah pemukiman, atau daerah resapan menjadi daerah tempat pusat transaksi ekonomi begitu. Kalau menurut saya Pak, apakah memang harus kita sosialisasikan kembali Perda Rawa ini, atau memang daerah-daerah yang memang rawan banjir ini harus bersama-sama menjadikan Perda Rawa ini sebagai acuan dari regulasi yang harus dimaksimalkan? Jadi sebenarnya masyarakat juga perlu perlu solusi juga, Bu. Iya. Ketika daerahnya dibikin Perda Rawa, jadi tidak boleh membangun. Jadi solusinya betul. bagaimana? Oke. Jadi pemerintah juga harus memikirkan masyarakat juga, ya diganti rugi untuk kolam resapan. Tidak mungkin itu tidak boleh dibangun. Ya masyarakat mau apa? Sedangkan Atau direlokasi mungkin, atau begitu ya, Pak, ya? direlokasi, diberikan tanah yang lain. Iya, Masa masyarakat tidak boleh beraktivitas, tidak ada ganti rugi kan? Iya, Berarti juga itu penzoliman juga dari masyarakat kan? Mengapa hanya daerah kami yang dibikin seperti itu kan? Iya, karena memang ada beberapa daerah-daerah yang tempat menjadi resapan air itu sekarang sudah berubah. Ya, Tidak berubah lagi fungsi, menjadi resapan air, justru sudah menjadi kawasan pemukiman begitu kan? Dan begitu juga mungkin kurang juga sosialisasi. Sudah berapa banyak sih perda yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi kabupaten yang masyarakat tahu kan? Iya. Sedangkan kita mencari saja di internet juga kadang-kadang tidak mereka tidak muncul. Iya, gitu ya. tidak muncul Karena untuk kita aturan-aturan ini kan.
pemberlakuan JDIH itu mungkin baru beberapa tahun ini saja gitu kan? Ya, beberapa tahun ini saja kan, apalagi sosialisasi yang mengumpulkan masyarakat dan sebagainya ini kan, atau ada pengumuman pelang reklame kan. Iya, betul. Nah, sedangkan di internet saja, di Google aja kita cari tidak ada. Jadi dari segi ini kan kelemahan-kelemahan juga kan. Padahal perda itu harus ya disosialisasikan supaya masyarakat tahu. Ya, untuk membuatnya juga harus mendapat masukan juga dari masyarakat kan. Ya, jangan sampai nanti rawa itu tidak boleh dibangun, tidak ada solusi. Jadi terbengkalai masyarakat kan. Seluruh air comberan masuk di tanah itu kan, tidak ada kompensasi bagi mereka. Iya, betul sekali itu Pak. Ini kan balik lagi ya Pak ya, karena memang bicara lingkungan ini dari hulu dan ke hilirnya sangat luas gitu kan. Jadi kalau tadi bicara banjir, sekarang kita bicara tentang sampah Pak. Sampah ini juga kan menjadi salah satu kendala bagi pemerintah. Apalagi memang di di beberapa tempat itu sering kita lihat sampah berserakan seperti tidak ada ininya ya, seperti tidak ada yang petugas untuk membersihkannya atau menyelesaikannya. Nah, ini bagaimana Pak pengelolaan sampah, baik itu yang Bapak ketahui ataupun yang sudah menjadi regulasi tetap terkait dengan pengelolaan sampah? Jadi untuk mengenai sampah juga ya pemerintah harus menyiapkan lokasi yang tanahnya sangat luas. Kalau di Kota Palembang ini kan daerah Sukaminatan ya, betul. Alek Nurdin Nurdin Panji. Nurdin Panji itu kan sudah over lah. Sudah menggunung sekali Pak. Iya, sudah menggunung sekali kan. Nah, jadi harus menyiapkan di daerah-daerah mana saja yang lahannya luas untuk pembuangan air sampah tersebut. Tapi kan sampah itu Pak ada yang sampah yang sifatnya bioorganik dan ada juga yang sampah organik gitu. Kalau untuk sampah yang bioorganik ini kan mungkin dia bisa diresap oleh tanah. Nah, balik lagi karena dari resapan tanah ini kan akan mengalir dan menjadi pencemaran, akan menjadi dampak sosial lagi. Ini gimana seharusnya langkah yang bijak dan tepat guna oleh pemerintah dalam hal melakukan pengelolaan sampah supaya nanti sampah ini bukan hanya dikelola tapi juga bisa dimanfaatkan gitu. Nah, kalau kita melihat di YouTube atau ketika kita pergi tur ke Singapura itu kita lihat pengelolaan sampahnya itu kan bisa dijadikan luar biasa. Luar biasa. Harusnya dilakukan studi banding gitu ya Pak ya. Banding dan juga harus memang konsen kan anggaran untuk itu. Jadi tidak ada persoalan lagi di samping kita membakar sampah dan sampah juga bisa menjadi energi. Betul. Yang menjadi untuk menghemat listrik jadi dengan biaya. Yang sangat murah dari sampah tersebut. Betul. Ya karena kan sebetulnya sudah banyak sekali bank sampah yang dibentuk oleh masyarakat gitu ya. Ada bank sampah yang memang dia mengambil khusus sampah-sampah organik seperti plastik gitu kan. Kaca. Ada juga yang sampah-sampah yang seperti kardus-kardus itu. Jadi sebetulnya ini sudah ada upaya ke arah sana. Permasalahannya sekarang adalah konsentrasi dan fokus dari pemerintah untuk pengelolaan sampah ini Pak, supaya nanti sampah ini memang bisa menjadi bioenergi, bisa juga dijadikan semacam membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat agar mau nih mengelola sampahnya dan menjadikan pendapatan mungkin ya Pak ya. Jadi kalau memang yang berharga seperti kardus Ibu bilang tadi kan, kemudian aluminium, besi dan sebagainya itu aman Bu. Baik, jadi ada yang khusus kan mereka untuk penghasilan tambahan bagi sudah ada pengepulnya sendiri ada begitu pengepul ya Pak ya. Untuk yang pemungut sampah. Betul. Karyawan dari daerah yang memungut sampah. Tapi yang lainnya ini yang betul. tidak bisa seperti kantong plastik dan sebagainya karena itu tidak ada nilai kan. Nah, ini yang jadi persoalan-persoalan itu. Betul. Jadi memang harus menyiapkan satu lahan yang luas, kemudian ada suatu sistem kita mengikuti pengelolaan yang seperti negara-negara modern walaupun dengan biaya yang sangat tinggi. Betul. Tapi demi kenyamanan saya rasa ya memang itu harus dilakukan. Karena kita kita tidak bisa menutup mata juga bahwa semakin hari masyarakat kan semakin bertambah. Semakin bertambah dan semakin banyak sampah gitu kan. Tapi kita masih belum mempunyai metode yang tepat untuk pengelolaan sampah begitu. Benar. Jadi kalau memang
kita menyiapkan lagi. Oke lah di Jalan Nurdin Panji itu kan sudah menggunung, sudah Iya, mungkin kan betul. itu 30 hektar. Kita cari lagi 50 hektar. Itu kan berapa tahun? Ini lagi. Nah, jadi memang kota kita nanti dikelilingi oleh sampah semua. Iya, iya. Karena kan semakin banyak masyarakat, sampah Iya, semakin bertumpukan, bertumpuk. belum lagi dengan segala macam aroma dan bakteri Iya, itu Pak. benar, iya, Pasti itu penyakit. kan akan mengakibatkan polusi Benar. di masyarakat sekitar. Polusi udara paling tidak radius 10 km kan itu Iya. pasti akan tercium juga. Iya, Jadi ya memang harus belajar dan mengeluarkan biaya-biaya yang sangat besar Oke. untuk mengatasi ini. iya. Mungkin kita lihat kalau ada pasar pasti di sana ada sampah yang menumpuk. Karena petugas itu kan cuman berapa kali sehari, paling kan 2 kali sehari mengambil kan. Bisa jadi hanya pagi doang Pak. Nah, pakai doang. Jadi itu kan nanti sampai sorenya, sampai besoknya kan Sudah menumpuk iya, kembali. sudah menumpuk dan sudah ada gitu. lalat dan sebagainya. Iya, dan Iya. kadang-kala juga masyarakat kita karena memang inginnya instan, Iya. jadi sampah-sampah ini kadang-kadang hanya dibuang di Iya. perairan gitu. Mungkin kita bisa melihat di sekitaran Musi, Sungai ya. Musi gitu ya. Iya. Kadang-kadang saya sedih lihatnya Pak. Iya. Sungai Musi yang tadinya itu merupakan sejarah lalu lintas perairan, Iya. sekarang malah justru terjadi pendangkalan gitu ya. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah nanti memang perlu kita berikan semacam pendapat hukum kepada pemerintah agar kedepannya itu ada langkah-langkah strategis dalam hal penanggulangan banjir dan penanggulangan sampah atau Iya. bagaimana Pak? Ya memang kita hanya bisa menyuarakan kan, hanya Iya. memberi saran. Semuanya Iya. kebijakan-kebijakan politik gitu. Bu. Betul, betul. Jadi kebijakan politiknya yang mengeksekusinya nanti bisa gubernur, bisa bupati, wali kota. Iya. Jadi kita hanya memberikan saran. Sebenarnya tujuan dari hukum lingkungan ini ya untuk keselarasan. Iya. Di samping untuk kita saat ini dan juga untuk yang masa depan anak cucu kita, mungkin ratusan tahun lagi. Ketika kita bicara soal sampah ini, sudah berapa banyak ketika ratusan tahun nanti gunung-gunung sampah. Mungkin Iya. Palembang ini sudah penuh dengan sampah. Betul. Kalau betul memang sekali, tidak dari dimulai saat ini untuk menggunakan teknologi yang modern. Betul. Dalam, Kenapa di Prancis itu ya? Jadi saya pernah membaca suatu artikel tentang pengelolaan sampah di negara Prancis. Artinya mereka tidak membiarkan sampah itu menumpuk dalam waktu yang lama, Iya. dan sampah itu mereka kelola dengan alat yang namanya mungkin insenerator begitu ya. Iya. Dari sampah itu nanti mereka bisa memisahkan mana sampah organik, mana sampah Iya. yang anorganik, bahkan air pengelolaan sampah itu bisa mereka buatkan kanal-kanal sehingga air terakhirnya itu adalah tempat kolam-kolam ikan, Pak. Ya, benar. Nah, sedemikian modernnya pengelolaan Iya, sampah mereka. Mungkin ya kita ke depannya ini harapan kita ya supaya nanti agar ada keseimbangan seperti yang Bapak sampaikan tadi, supaya pengelolaan sampah ini tidak menjadi semacam kendala dalam penegakan hukum lingkungan kita, dan sekaligus juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Bagaimana Pak? Ya, sebenarnya sampah, masalah lingkungan ini sebenarnya isu-isu yang digoreng. Betul. Yang hanya digoreng pada saat mau diadakan pemilihan. Betul. Baik itu jadi ini pemilihan bupati, isu seksi wali kota. lah kurang lebih ya Pak isu seksi ya. Iya. Terhadap pemilihan presiden dan sebagainya. Tapi ketika sudah terpilih, mereka lupa lagi kan bahwa ini adalah suatu persoalan yang serius kalau Ada masalah janji lingkungan ini. politik yang Iya, harus karena itu mereka janji politik kan. selesaikan begitu. Sulit kita juga untuk Iya. menagih ini kan. Iya, betul. Tapi ini kembali lagi ke anggaran. Jadi kembali Iya. lagi ke uang itu kan. Iya, iya. Nah, jadi kalau memang mau bagus ya anggarannya harus bagus juga. Dianggarkan untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Iya. Sedangkan persoalan manusia, persoalan bumi ini bukan hanya masalah sampah, mungkin masalah jalan, banyak-banyak lagi. Sangat, Pak. Iya, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Iya. Nah, kita mungkin ini masalah-masalah yang sampai dengan sekarang juga menjadi PR dari pemerintah. Kita juga masih punya PR terhadap polusi udara. Polusi udara ini mungkin kita pernah baca tentang bagaimana pekatnya asap timbal di Jakarta. Mungkin Palembang juga sudah mengalami pekatnya asap timbal karena knalpot mobil. Nah, ini menurut saya Pak ya,
sebetulnya pemerintah sudah menerapkan uji emisi Ya. terhadap knalpot kendaraan yang usianya lebih dari 5 tahun. Ya. Menurut Bapak efektif tidak uji emisi yang dilakukan ini? Karena kita masih banyak melihat berkeliaran ya mobil-mobil yang mungkin tahun rakitannya itu di bawah tahun 2000, bahkan di tahun 90-an masih ada yang beroperasi. Nah, ini bagaimana Pak tentang polusi udaranya? Ya. Jadi polusi udara ini bukan hanya dari asap kendaraan juga, Bu. Baik. Tapi yang lebih ini lagi nanti kita tunggu saja di bulan Juli ini kan. Nah, Iya, nanti itu tadi asap balik nanti. lagi asap lagi gitu. Ya, itu yang lebih berbahaya lagi kalau ini ya karena malam dia istirahat kan, kendaraan pagi dia tidak terlalu banyak apalagi hari libur kan. Iya, betul. Nah, tapi ketika ada kebakaran hutan, lahan gambut, nah inilah persoalannya siang malam mereka yang mengeluarkan bekerja asapnya itu kan. Iya. Kita hanya menikmatinya saja kan. Iya. Ya, Akhirnya kita suka menikmati tidak suka kan. sekaligus mengalami ISPA gitu. Iya, kita mengalami ISPA Iya. yang diakibatkan oleh asap-asap tersebut. Betul. Nah, mungkin ini salah satu yang harus kita perhatikan, Pak ya. Gerakan menanam 1000 pohon itu menurut saya salah satu penyelamatan lingkungan yang memang memberikan dampak positif. Nah. Kalau dulu yang saya tahu ya Pak, di daerah Musirawas ataupun di daerah Pagar Alam itu terhadap ASN yang mengajukan kenaikan pangkat berkala, mereka diwajibkan untuk menanam pohon. Baik itu pohon yang ada buahnya ataupun pohon yang kayunya keras gitu. Nah, gerakan menanam 1000 pohon ini bagaimana menurut Bapak? Apakah memang bisa kita berkesinambungan atau memang sesuai kebijakan saja? Ya, untuk ini hanya salah satu, Bu. Salah satu solusi ya. Solusi untuk seperti kenaikan pangkat kata Ibu tadi kan, itu salah satu solusi untuk menghijaukan kabupaten atau kota kita, kota Palembang dan menyediakan ini, oksigen sebetulnya. Kemudian saya tertarik juga waktu pelantikan bupati ada di daerah Jawa itu, dia merubah karangan bunga, dirubah menjadi ucapan pohon. Jadi gitu. Rambutan, ada durian, jadi ucapan selamat. Ya seperti itulah, Bu. Umpamanya memang ada acara perkawinan ya kita rubah. Jadi bukan hanya papan, jadi kita rubah menjadi kita kasih bibitnya gitu bibit. agar ditanam gitu. Agar ditanam. Jadi itu merupakan salah satu solusi juga, apalagi Pak Gubernur ulang tahun. Nah, daripada ucapan papan bunga lebih baik pohon. Kasihkan aja